Kemudian sesi selanjutnya pembicara materi yang keempat. Oke, sebelum nanti dimulai yang materi keempat, untuk para sejawat dokter yang mengikuti webinar ini bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi yang telah diberikan. Nanti bisa kita pilih karena memang pesertanya luar biasa, sangat banyak, hampir 2.500 orang dari seluruh Indonesia. Nanti akan kita pilih dan mungkin bisa live juga menyampaikan pertanyaannya. Jadi silahkan disampaikan kepada panitia, nanti akan kita pilih. Oke, materi yang keempat adalah epidemiologi on COVID-19, data, analisa, dan intervensi. Akan disampaikan oleh Dr. M. Athoillah, Magister Kesehatan. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Saya persilahkan kepada Dr. Ato, waktu 15 menit. Baik, terima kasih Dr. Soifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para sejawat sekalian dalam kondisi sehat. Walaupun kita saat ini prihatin dalam kondisi pandemi, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita dalam melayani masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Dan sekali lagi, kita juga harus mengingat untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Baik, para sejawat sekalian, dalam kesempatan ini saya merasa senang tapi sekaligus prihatin. Ya, senangnya adalah karena bahwa ternyata di balik pandemi COVID-19 ini, COVID ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, terutama agar kita selalu berpikir secara epidemiologi, ya, karena COVID-19 ini sekarang ini merupakan suatu public health emergency secara global, sehingga mau tidak mau penanganannya harus juga secara global. Kita berpikirnya juga harus secara global. Kalau saya analogikan permainan bola, selama ini kita terus diserang, terus kebobolan, ya. Sampai sekarang mungkin di Indonesia kita punya penjaga gawang yang ahli, ya. Tadi sudah memberikan banyak insight tentang pengetahuan baru tentang COVID ini. Tapi sepandai-pandai dokter, kalau kemudian terus diserang, ya lama-lama akan terus kebobolan juga. Karena itu maka agar kita memenangkan pertandingan ini, maka kita harus mengubah jalan permainan, yaitu dengan menyerang. Ya, nah, bagaimana cara kita bisa mengubah jalannya permainan ini? Ya, saya harapkan bahwa kita semua itu juga harus selain berpikir kuratif, juga harus mulai berpikir preventif. Karena bagaimanapun juga rumah sakit atau layanan kesehatan itu benteng terakhir. Ya, sedangkan garda terdepan adalah mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, dalam hal ini terutama adalah teman-teman di FKTP atau di puskesmas. Karena itu maka salah satu paradigma atau mindset yang harus kita bangun adalah paradigma epidemiologi. Itu ya. Nah, secara umum kalau kita berbicara paradigma epidemiologi, kita mutlak ya harus berpikir surveillance. Ya. Surveillance itu apa? Surveillance itu adalah suatu aktivitas yang berkesinambungan, mulai dari pengumpulan data, kemudian dikompilasi, dianalisis, kemudian dari analisis itu kita merumuskan suatu intervensi. Ya, jadi makanya judul yang akan kita angkat di sini adalah data, analisis, dan intervensi. Ya, semua hal ini terangkum dalam kegiatan surveillance. Karena itu kita mengenal ada istilah OTG, ODP, PDP, itu semua pada dasarnya adalah salah satu strategi kita di dalam mengumpulkan data, kemudian data ini diapakan sehingga bisa menghasilkan intervensi yang memadai untuk menyerang balik ya dari wabah COVID ini.
Nah, kita mulai dari data dulu. Saya kira saya tidak akan banyak mengumumkan data karena saya kira kita semua selalu mengikuti hari demi hari ya update dari pertambahan jumlah kasus, konfirmasi, sembuh, meninggal dan sebagainya. Ya, kan saya kira memang kadang-kadang data orang yang sudah sembuh dan orang yang sudah meninggal ini lebih ke agar menenangkan masyarakat. Karena sebenarnya kita concern-nya bukan di situ. Karena kalau kita sebagai tenaga medis, kita berharap bahwa tidak ada yang meninggal, begitu ya. Tapi dalam kondisi seperti sekarang kan itu suatu hal yang itu tidak mungkin. Tetapi menekan angka itu adalah satu hal yang sangat mungkin. Nah, kita lihat juga data-data per provinsi maupun di salah satu provinsi saya ambil di di Jawa Timur misalnya, ya ini ada kota Surabaya yang punya angka confirm yang sangat tinggi dibanding dengan kota-kota yang lain di Jawa Timur. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya, kita jangan terbuai oleh angka. Karena kalau kita lihat di sini, memang confirmnya itu banyak di Surabaya. Tapi kalau kita lihat data di sini, ya ODP itu justru bukan di Surabaya. Ini salah satu contoh data di level provinsi. Karena itu maka saya mendorong teman-teman yang di daerah untuk mendorong daerahnya masing-masing dalam memprovide atau menyajikan data-data selengkap mungkin. Ya, data-data epidemiologi ini penting karena saya kasih contoh misalnya, ini saya bandingkan antara data Jawa Timur dengan data Jakarta. Ya, ini ada hal yang menarik. Di Jakarta itu jumlah orang yang positif itu sesuai dengan teori, yaitu mereka yang di atas 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas itu menempati puncak piramida, ya artinya jumlah prevalensinya insidennya sangat tinggi. Sementara untuk di Jawa Timur, ya insiden tertinggi justru di usia-usia 30 sampai 39 tahun. Ya, sementara yang usia 60 sampai 69 tahun itu rendah. Nah, ini satu hal yang menarik. Jadi artinya angka ini jangan hanya berhenti di angka. Kita harus berpikir, ini apa yang terjadi? Ya, jangan-jangan yang di Jawa Timur ini misalnya, ini karena mobilitasnya masih tinggi. Ya, kita tahu bahwa orang di usia produktif itu adalah mereka yang memiliki mobilitas lebih tinggi dibanding dengan orang yang berusia taruh kata di atas 60 tahun ke atas. Nah, artinya ada peluang penularan yang paling tinggi di Jawa Timur ini yang disebabkan karena orang masih mobile, begitu ya. Nah, dari angka-angka ini kemudian nanti akan kita rumuskan kira-kira bagaimana cara untuk menekan angka ini. Nah, karena itu sekali lagi saya dorong pada teman-teman yang ada di daerah untuk mendorong pemdanya masing-masing di dalam melengkapi data epidemiologi ini karena ini penting untuk menentukan kebijakan selanjutnya seperti apa, gitu ya. Nah, termasuk juga data-data tentang kasus yang meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal karena komorbid, berapa orang yang tidak. Di beberapa sosial media ada beberapa postingan yang mengatakan bahwa ini kita tidak perlu terlalu cemas ya dengan adanya COVID ini karena ini merupakan kepanikan yang berlebihan. Karena pada dasarnya orang bisa meninggal karena COVID ini bila dia punya komorbid. Ya, tapi data menunjukkan bahwa ada hampir 20% orang yang tanpa komorbid itu bisa meninggal dunia. Artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai kemudian data-data berharga ini kemudian bisa tidak kita manfaatkan dan sebaliknya membuat masyarakat itu jadi mengentengkan ya. Kita memang tidak ingin masyarakat itu terlalu cemas, tetapi juga jangan sampai
orang jadi meremehkan karena seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang mutasi virus ini dan sebagainya, kita sampai sekarang ini juga masih dalam tahap belajar. Ya, virus ini mengajarkan banyak hal dan kita belum tahu banyak. Karena itu apapun yang bisa kita pelajari dari virus ini, kita manfaatkan untuk kemudian mengalahkan virus ini sendiri. Ya, termasuk dari karakteristik epidemiologi pandemi ini. Nah, kemudian kita akan harus melihat juga sebenarnya seberapa virulen sih penyakit ini. Ya, kalau di Indonesia hingga saat ini CFR-nya, ya, case fatality rate-nya itu 9% rata-rata. Dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, jumlah absolutnya sekitar 520 per hari ini. Tapi kita lihat di Jerman misalnya, tingkat kematian per kemarin itu 399, cukup banyak. Tetapi kalau dihitung CFR-nya hanya 0,3%. Nah, ini artinya apa? Jadi di sini ada faktor insiden yang tidak ditemukan sehingga membuat angka kematian yang ada ini proporsinya lebih besar atau cukup besar bila dibanding dengan angka kasus yang ditemukan. Ya. Nah, karena itu maka kalau kita bilang virulensi atau fatality dari virus ini, ya sayangnya kita harus bilang bahwa ini tergantung dari sistem kesehatan negara itu sendiri seperti apa. Karena pada dasarnya sifat penularan virus ini standar, ya. Dikatakan bahwa basic reproduction number-nya itu adalah 2, artinya satu pasien itu bisa menularkan ke 2 orang dan begitu seterusnya. Taruh kata dari 1 orang menjadi 2 orang butuh 4 hari misalnya. Nah, bagaimana kalau baseline-nya itu 250 seperti di Surabaya hari ini, maka untuk bisa jadi 4 kali lipatnya atau 1.000 orang hanya butuh 4 hari juga. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai sehingga wajar kalau kemudian muncul ada kecurigaan-kecurigaan, oh jangan-jangan angka yang ada sekarang ini memang bukan angka sungguhnya. Ya, memang kalau kita ingin mengetahui berapa angka sesungguhnya, sekali lagi tergantung pada tadi yang saya sebutkan tes dan trace. Ya, kalau kita tidak bisa meningkatkan kapasitas tes kita, tidak bisa meningkatkan kemampuan trace kita, maka angka kita ya segitu-segitu aja. Jadi tidak tergantung pada basic reproduction number atau hal-hal yang lain. Karena kalau dari basic reproduction number, kemudian kita bisa menghitung ada wacana bahwa ini wabah yang tidak bisa dihentikan. Jadi sudahlah biar nanti ada infeksi mengenai seluruh atau sebagian besar masyarakat, toh nanti juga masyarakat akan mendapatkan kekebalan. Ya, kalau semakin besar orang terinfeksi, ya maka akan tercapai herd immunity. Ya, ini wacana yang berkembang di masyarakat. Tapi perlu saya ingatkan bahwa herd immunity ini pertama tergantung dari basic reproduction number seperti yang saya bilang tadi. Ya, dengan rumus seperti ini maka bisa dikatakan kalau kita ingin mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas, ya dengan basic reproduction number itu 2, maka minimal populasi yang kebal tanda petik itu harus lebih besar dari 50%. Bagaimana cara bisa masyarakat kebal? Ya, dia harus terpapar dulu, kemudian bisa menghasilkan antibodi. Nah, masalahnya adalah paparan ini kan ada 2, ada alami, ada yang buatan. Dalam hal ini adalah vaksinasi. Dengan vaksinasi, paparan itu bisa kita kendalikan, ya tingkat bahayanya bisa kita kendalikan, kemudian virulensinya bisa kita kendalikan. Tetapi kalau kemudian kekebalan itu harus dengan exposure atau paparan alami dalam kondisi kita tidak
tahu sampai saat ini seberapa bahaya virus ini dan apa saja yang bisa menimbulkan kematian, maka membiarkan 50% komunitas itu terpapar itu adalah sangat sama sekali tidak bertanggung jawab secara ilmiah, ya. Beda dengan kalau misalnya paparan itu kita kendalikan dengan vaksinasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, populasi 50% itu adalah populasi yang terpapar dan sembuh. Ya, tapi kalau kemudian terpapar dan mati, ya akan berkurang 50% itu. Jadi nggak akan pernah nyampe ke 50% kalau tingkat kematiannya tinggi. Nah, itu yang harus diketahui tentang herd immunity. Ya. 4 menit lagi. Ya. Nah, kemudian pada dasarnya orang akhirnya mau pertanyaan instan. Ini sampai kapan begitu ya? Nah, sebelum sampai kapan kita lihat dulu bagaimana kita cara mengatasi atau mengintervensi pandemi ini. Nah, itu yang akan menentukan kapan kita bisa melewati pandemi ini. Yang pertama adalah bahwa kalau secara epidemiologi ada intervensi yang non farmasis ya, karena yang non farmasis itu seperti yang saya bilang tadi, itu ada di benteng terakhir. Justru untuk bisa menghadang, untuk bisa menyerang infeksi ini, maka intervensi epidemiologi yang harus kita lakukan ya, bisa melakukan dengan cara supresi atau mitigasi. Supresi itu menekan angka dan mitigasi itu mencegah bahaya yang ditimbulkan. Bisa dengan cara personal maupun komunitas. Masalahnya adalah baik personal maupun komunitas sampai sekarang kita tidak atau belum melakukannya secara optimal. Padahal ya, kalau kita lihat di sini secara gampang-gampangan aja ya, misalnya dengan hitungan matematis sederhana ya, nanti mungkin karena waktunya terbatas, ini kira-kira turunan dari rumus matematika sederhananya, itu jumlah kasus itu tergantung pada peluang penularan dan jumlah orang-orang yang bertemu dengan pasien. Nah, berdasarkan komponen ini, maka saya buat simulasi. Tanpa ada suatu physical distancing yang merupakan intervensi komunitas, maka kalau ada kontak satu pasien itu dengan 10 orang saja, dengan peluang penularan 10%, taruh kata misalnya dia nggak pakai APD dan sebagainya, maka 5 hari setelah, taruh kata hari ini Surabaya 250 orang, maka 5 hari dari hari ini yang akan tertular adalah 6.750 orang. Ya. Tapi dengan adanya physical distancing, sehingga kita bisa membatasi dari misalnya seharusnya kontak 10 orang kemudian jadi hanya 4 orang saja, dengan peluang penularan yang juga bisa ditekan 0,05, misalnya pakai cuci tangan, kemudian pakai APD dan lain sebagainya, maka persis di hari yang sama, di hari kelima dari hari ini, dengan baseline angka pasien hari ini 250 orang, maka 5 hari kemudian jumlah kemungkinan yang tertular adalah 622 orang. Bayangkan, dari antara 6.700 dibanding dengan 600. Nah, maka di sini penting untuk memanipulasi peluang penularan ya dengan physical distancing, kemudian tadi personal macam-macam ya. Jadi ada namanya itu pakai APD, cuci tangan dan sebagainya, dengan menurunkan jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID. Ini juga sangat bervariasi, mulai dari yang paling sederhana physical distancing sampai apa yang sekarang kita kenal sebagai PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu adalah dalam rangka untuk menurunkan jumlah orang yang kemungkinan tertular di hari-hari 2 menit lagi sesudahnya. Nah, ini slide saya terakhir. Jadi, apakah semua prediksi ini kemudian jadi relevan? Ya, ada beberapa ahli yang sudah mensimulasikan kalau dengan physical distancing atau PSBB ketat mulai per 1 April itu puncaknya adalah 16 April dan itu sudah lewat. Ya, sehingga skenario yang di hijau itu
terlewatkan, sehingga kita tinggal punya dua peluang, ya, puncaknya di bulan Mei atau puncaknya di bulan Juni. Tapi sekali lagi, ini saya kasih tanda tanya besar, tergantung P dan R yang tadi kita lakukan itu optimal atau tidak. Kalau nggak optimal, ya bisa saja ini kita lebih panjang lagi, atau dengan kurangnya kapasitas tes yang memadai, mungkin tidak ada puncak, jadi plateau, ya, plateau nanti mungkin akan turun. Jadi tidak ada angka peak yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi terakhir kita semua bisa mengambil peran dalam intervensi ini, ya, dengan cara work from home, study from home, physical distancing, menggunakan APD, cuci tangan, beribadah di rumah dan sebagainya. Dan saya harap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kemudian bisa disampaikan oleh teman-teman sejawat ke masyarakat luas, sehingga bersama-sama kita bisa mengatasi pandemi ini. Saya kira dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Atok.